Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zoomnya ini ya? Zoomnya pakai ini ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam birahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin
Ikhwati fillah rahimakumullah. Setiap bulan Syawal akan selalu muncul 3 golongan orang muslim. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang menjadi orang yang mudah sekali menerima hidayah Allah. Golongan orang yang ketika menerima atau mendengar kebenaran, kalimatnya hanya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jika ia diseru, jika ia diminta, jika ia diperkenalkan, jika ia diperdengarkan ayat Allah, hukum Allah, diajak untuk menjalankan ini, harus pakai hukum Allah, ini ayatnya, ini hadisnya, dengan mudah hatinya tersentuh dan dengan mudah hatinya punya keinginan kuat untuk mengikuti perintah Allah itu. Orang-orang beriman ini, orang-orang yang di golongan pertama ini adalah juga orang-orang yang punya kesadaran tinggi terhadap persaudaraan, karena persaudaraan mukminin adalah perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan dia dengan sangat mudah menerima ketika diingatkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang jika di antara kamu, tidak sempurna iman di antara kamu jika belum sampai pada tingkat mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Karenanya pada golongan pertama ini tidak mungkin dia berkata bahwa Palestina bukan urusan saya. Itu mustahil dia ucapkan, karena dia tahu betul bahwa Palestina adalah saudaranya. Apalagi ketika dia menghadirkan sejarah siapa Palestina dan bagaimana Yahudi atau Zionis itu menguasai, menjajah Palestina. Tidak mungkin pada golongan pertama ini membela mati-matian Yahudi, Zionis yang sudah memutarbalikkan fakta. Ini golongan pertama yang rahimahullah. Salah satu atau sebagian dari tandanya dia bersemangat dalam ibadah. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan dia lakukan juga di bulan Syawal, dan kemudian insya Allah menjadi habit atau kebiasaan di bulan-bulan berikutnya. Orang ini adalah orang yang ketika diperdengarkan ayat Allah, hatinya bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatul zadatuhum iman. Dan keimanannya menjadi tambah kuat. Nah, inilah golongan pertama, ikhwan fillah rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang ini. Golongan yang kedua, ikhwan fillah rahimahumullah, adalah golongan terbesar di kalangan umat Islam. Golongan ini adalah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ayat ini min dzikri rabbihim mudaththir kama khalif habadan. Ketika datang ayat Allah, sesuatu yang baru dari Allah, atau dia baru dengar ada ayatnya, dia baru dengar ada hadisnya, dia tidak cepat-cepat untuk, atau tidak punya keinginan untuk langsung menjalankannya. Dia bahkan mencari-cari cara untuk menghindarinya. Dia beriman fi harfin, yaitu di pinggiran. Bagaimana? Kalau menguntungkan buat dirinya, menyenangkan buat dirinya, dia lakukan. Kalau ini merugikan buat dirinya, maka dia tinggalkan. Orang-orang di golongan kedua ini tergantung lingkungan. Kalau lingkungan yang membawa kepada keimanan, dia cepat bertaubat, dia cepat berubah. Tetapi kalau lingkungannya justru membawa kepada kekufuran, maka dia juga dengan cepat menjadi orang-orang yang menjalankan kekufuran. Ikhwati fillah rahimahumullah, orang-orang inilah, di golongan inilah muncul yang suka mengadu domba karena didorong oleh kebutuhan akan harta, kebutuhan akan jabatan, bisa membuat
di dalam Ramadan dia sholat. Setelah Ramadan selesai di bulan Syawal dia juga sholat. Tetapi sholatnya tidak mampu membuat dirinya tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat untuknya adalah menggugurkan kewajiban. Inilah golongan terbesar ikhwatul rahimahumullah. Inilah golongan yang bisa membuat umat Islam terpecah belah oleh ucapan. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada akhirat, tetapi keimanannya walau yaqulul iman fi qulubihim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Keimanannya tergantung lingkungannya. Dia beriman pada Allah dan hari akhir diucapkan melalui lisannya. Tetapi kata Allah, belum. Engkau belum beriman sesungguh-sungguhnya iman. Dan inilah golongan terbesar di kalangan umat Islam. Inilah yang membuat umat Islam terpecah belah. Inilah yang membuat umat Islam membenarkan yang hak, membenarkan yang batil, dan membatilkan yang hak, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal demi kebutuhan perutnya. Golongan ketiga ikhwani fillah rahimahumullah adalah golongan khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim. Ini adalah golongan sebelum Ramadan dia tidak sholat, tapi dia seorang muslim. Di dalam Ramadan boleh jadi dia puasa 1-2 hari, tetapi kemudian dia tidak puasa. Dia juga tidak sholat. Selesai Ramadan dia juga tidak sholat. Sehari-harinya boleh jadi yang dibela adalah kekafiran, kekufuran. Sehari-harinya yang dibela boleh jadi Zionis. Kita saksikan ada orang yang dengan membabi buta membela Zionis, mengatakan bahwa Zionis adalah negara yang memang sudah seharusnya ada di sana, justru orang Palestina lah yang tiba-tiba ada di sana yang minta haknya. Ada orang yang tiba-tiba mengatakan demikian, padahal Yahudi bukan. Tapi demi nafsunya, demi uang dia bisa memusuhi Islam, dia bisa memusuhi umat Islam. Sesungguhnya dia adalah orang yang ingkar. Ingkar itu artinya tidak mau percaya pada Allah, pada Rasulnya. Tetapi keislamannya hanyalah sebuah keterpaksaan karena mungkin keluarganya seorang muslim. Makanya orang-orang semacam ini adalah khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah hati. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah. Golongan kedua dan yang ketiga adalah golongan yang Rasulullah SAW mengingatkan, tada'a alaikumul umam kama tada'a alihada ila khasyatin. Qalu, ya Rasulullah, sahabat bertanya, kata Rasulullah, nanti kalian akan menjadi kelompok yang dikelilingi oleh umat yang lain, seperti orang mengelilingi makanan, piring. Sahabat bertanya, aman tilati yaumaini nahnu yaumaini ya Rasulullah, apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? La, antum yaumaini katsiran walakinnakum gusa'an kagusa'i sa'ir. Tetapi walaupun kalian banyak, kalian seperti bumi. Nah, ikhwatu fillah rahimahullah. Rasulullah mengingatkan orang-orang semacam ini, orang-orang yang layak difanna fi qulubihim al-wahn, penyakit wahn. Sahabat bertanya, "Mana ya Rasulullah? Apa itu wahyu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Takut sama mati dan cinta dunia dan takut pada kematian. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, di akhir khutbah ini khatib ingin mengingatkan pada diri kita semua. Sangat baik kalau kita bertanya hari ini, kita itu golongan yang mana? Jika kita golongan yang pertama, alhamdulillah, mari kita pertahankan itu
agar umat Islam selamat. Kalau kita golongan yang kedua, kita bisa mati di dalam dua pilihan, mati dalam keadaan bertobat atau mati dalam keadaan kekufuran. Karena golongan kedua kalau kita pertahankan itu artinya kita menjadi golongan orang-orang munafik, orang-orang fasik. Golongan ketiga insya Allah tidak. Ini adalah golongan orang-orang yang tidak beriman pada Allah sesungguhnya. Dia hanya terpaksa saja memberikan label dirinya sebagai seorang muslim. Terakhir, alhamdulillah rahimahullah, kehancuran Andalusia, kehancuran Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah, dan juga dihancurkannya Palestina. Penyebabnya satu saja, Allah. Para pemimpinnya adalah orang-orang yang lupa pada agama, mengejar harta. Ulamanya mengejar ketenaran dan harta. Ulamanya sibuk dengan perbedaan-perbedaan fikih yang bahkan saling mengkafirkan. Dan masyarakatnya juga adalah masyarakat yang jauh dari agama. Ada tapi sedikit yang benar-benar beriman. Itulah kondisi hancurnya umat Islam di Andalusia, hancurnya umat Islam di Bani Abbasiyah oleh pasukan Mongol, dan hancurnya Palestina. Umat Islam hari ini bagaimana kondisi? Kita sama-sama tahu. Mari kita tingkatkan iman kita agar kita semua bisa sampai kepada level golongan yang pertama, golongan yang menyelamatkan. Jangan sampai anak cucu kita nanti seperti Azerbaijan. Fatih pernah bertemu dengan duta besar Azerbaijan Indonesia. Kalau ditanya anak-anak kecil tentang agama, mereka akan menjawab agama itu asli. Mengapa bisa begitu? Karena keislaman Azerbaijan hancur porak-poranda ketika dijajah oleh Rusia. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita untuk menjadi golongan yang pertama, dan membuat hati kita cepat terpaut dengan agama dan mencintai agama ini dengan sesungguh-sungguhnya cinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahan ayat ini ingin Khatib jadikan sebagai nasihat untuk Khatib dan kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya iman, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sampai mati nanti kelak kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan beriman. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum sama-sama kita bermunajat kepada Allah, Fatih sekedar ingin mengingatkan salah satu perintah Allah oleh Rasulnya dalam sholat Jumat adalah ketika khatib sedang berkhutbah maka jamaah dilarang untuk berkata-kata. Ini adalah perintah yang sangat ringan, tidak membutuhkan biaya, tidak butuh tenaga. Tetapi kalau perintah yang sangat ringan ini saja kita tidak sanggup untuk mengikutinya, untuk menjalankannya, lalu kita ingin mengklaim diri kita sebagai orang beriman seperti apa? Semoga kepada ikhwan fillah yang masih berkata-kata ketika khutbah berlangsung, semoga kita semua Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga ini adalah kesalahan terakhir dalam hidup kita.
Mari kita bersama-sama bermunajat dan kesungguhan munajat, semoga ini menjadi wasilah bagi diturunkan segala kebaikan dan diangkat, dihindarkan segala keburukan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rahman ya Rahim, barangkali di hati kami masih ada keinginan berbuat dosa, mohon ya Allah ilhamkan ketakwaan. Jauhkan ya Allah kami dari apa-apa yang bisa mendekatkan kami dengan perbuatan dosa ya Rahman ya Rahim. Dekatkan kami ya Allah pada apa-apa yang bisa mendekatkan kami kepadamu. Ya Rabbana zalamna anfusana, kami banyak melakukan kezaliman ya Allah. Jika di antara kami ada yang sakit ya Rahman ya Rahim, mohon sembuhkan. Jika di antara kami ada yang punya masalah dengan keuangan atau keluarga atau apapun ya Allah, bukakan pintu-pintu jalan keluarnya ya Allah. Limpahkan rizkimu, hartamu yang halal, banyak dan berkah, sehingga tidak ada terbesit dalam hati kami lagi untuk mengambil selain daripada itu. Ya Rabbana taqabbal du'ana wa sholatana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hindarkanlah ya Allah kami dari musibah, hindarkan kami dari wabah ini yang melanda kami. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jika ini adalah akibat dari perbuatan dosa kami. Selamatkanlah bangsa ini ya Allah, jauhkan kami dari para pemimpin yang zalim, yang menjauhkan kami dari itu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami pada pemimpin-pemimpin yang soleh, yang Kau ridhoi ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah negeri inilah negeri yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar.